kalian yakin nek wis maghrib. Okay. Keyakinan kalau waktu itu sudah maghrib bisa dilihat dari beberapa tanda, di antaranya ketika korsus syamsi, bunder-bunder srengenge sing kuning kuwi wis ora ketok. Atau dari informasi orang yang mengetahui kalau sudah masuk waktu maghrib. Tapi orang ini harus orang yang adil, orang yang terpercaya. Ojo uang tukang ngeprank ngomong maghrib awakmu langsung percaya. Maghrib oke, maghrib jebule kurang 5 menit. Kemudian bisa dari indikator kalau sudah masuk waktu maghrib, dari adanya orang yang tahu waktu. Ojo wong adzan tapi wonge ora paham waktu. Kan bahaya ini. Orang ora paham waktu adzan padahal belum waktunya. Kita ini bisa ngeprank saat besok. Al-Habib Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam juga berkata bahwa jemaah Islam harus berpengajar berkasih dengan ahli sunnah as-sunnah yang khususnya adalah sultanul ulama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana fi wa fi ulumi fid dharain. Amin. Al-faslu as-salisu fi adabi. Al-faslu ayat utawi al-faslu iku fasal as-salisu kang kaping 3. Di adabi ing dalam nerangaken pira-pira adabe poso, adabe saum. Waya utawi adabihi, utawi adabus saum, sitatun iku ana 6. Ahadua utawi salah siji sita. Hibdul lisani iku jogo lisan. Wal jawariki lan pira-pira anggota badan. Anil mukhalafati saking nulayani syariat. Jadi yang pertama disebutkan adab-adab puasa adalah menjaga lisan dan anggota badan dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Liqauli krana pengendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyadda ta'amahu wa syarabahu. Man utawi sapa wonge lam yada iku ora ninggalake sapa man kaula zuri ing omongan guru wal amala lan ing amal bi kelawan zur. Falaisa mongko ora ana lillahi iku tetep keduwe Gusti Allah apa hajatun hajat bi ayata ing dalam yen ninggal sapa man ta'amahu ing panganane man wa syarabahu lan minumane man. Jadi kalau ada orang berpuasa tapi ia masih berkata bohong, melakukan kebohongan, maka bagi Allah puasanya hanya sekedar meninggalkan makan dan minum saja. Wa qala alaihi salam,
Faqala lan ngendika sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghentikan rubba qaimin hadduhu min qiyamihi as-saharu wa rubba shaimin hadduhu min siyami al-ju' wal atashu. Rubba qaimin pirang-pirang wong kang poso, rubba qaimin pirang-pirang utawi wong kang poso, hadduhu iku utawi bagiane qaim, min qiyami saking ibadah wengine qaim. As-saharu iku melek dalu. Jadi banyak sekali didapati orang-orang yang ketika malam hari melakukan qiyamul lail, dia hanya mendapatkan melek, hanya mendapatkan status tidak tidurnya saja. Warubah so ini lan pirang-pirang utawi wong kang poso, haduhu iku utawi bagiane soim min siyami saking posone soim, al-ju'u iku ngeleh, wal atoshu lan ngelak. Begitu banyak orang yang melakukan ibadah puasa, ia hanya mendapatkan bagian dari puasanya, yaitu rasa lapar dan dahaga. Artinya, dari dua kasus orang yang disebutkan dalam hadis ini, ibadah yang ia lakukan hanya sebatas mendapatkan, tidak sampai mendapatkan pahala. Ia hanya mendapatkan sesuatu atau merasakan sesuatu yang sifatnya dohir saja. Yang malam tidak tidur malam karena sibuk melakukan sholat qiyamul lail. Yang siang tidak makan tidak minum, dia melakukan ibadah puasa. Ternyata banyak sekali ibadah yang dilakukan oleh kedua orang dalam kasus ini hanya mendapatkan melek tok lan lapar dan dahaga tok. Kenapa? Karena dalam praktek ia melakukan ibadah ada hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Jadi misal orang qiyamul lail tujuane sebagai alat untuk riya, untuk ujub, kan oleh melek tok. Ada orang dia puasa, tapi hal-hal yang dilarang oleh syariat, berbohong, berkata kasar, membuat gaduh lingkungan, ini menjadikan puasanya hanya dapat lapar dan hausnya saja, pahalanya tidak dapat. Asali, makanya pentingnya ketika seseorang itu melaksanakan ibadah dan tidak disertai dengan ilmu, maka ibadahnya akan tertolak. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tubalu. Kalau ada orang beramal tanpa disertai dengan ilmu, tanpa disertai dengan pengetahuan, maka amal yang dia kerjakan akan tertolak alias tidak diterima. Itu pentingnya ilmu. Tidak heran ada riwayat mengatakan ada setan yang tidak berani masuk ke masjid karena takut orang yang sedang tidur di dalamnya. Padahal di masjid ada orang yang tidur, ada orang yang sholat. Yang membuat setan tadi itu takut bukan orang yang sedang sholat, justru orang yang sedang tidur. Kok bisa? Karena orang yang sedang tidur di masjid tadi
dalam tidurnya ia melakukan adab-adab tidur yang sesuai dengan anjuran yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi. Sedangkan orang yang melaksanakan sholat tadi dalam praktek ibadah sholatnya syarat dan rukunnya tidak dilakukan alias tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang membedakan keduanya. Artinya ketika seseorang bisa dikatakan wa'amilus solihat, melakukan amal soleh, amal-amal tadi harus diilmoni. Kalau nggak diilmoni ya resikonya amal tadi tidak diterima. Nah ini pentingnya orang ngaji, pentingnya orang memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan amal ibadah yang sedang dikerjakan. Ida asani utawi kang kaping 7. Ida du'iya iku dalam nalikane diundang sapa wong di sini itu so'im nggih ila ta'amin maring panganan wawa ali utawi wong so'imun iku wong kang poso. Andaikan kamu dalam keadaan sedang berpuasa, diajak makan temennya, ini yang harus kalian lakukan. Fal yakul mongko becik ngucap sopo wong ini so'imun, ini sak temene ingsun so'imun iku wong kang poso. Di poso ini wajib, jangan sampai kemudian puasa yang wajib tadi dibatalkan dalam rangka solidaritas pertemanan. Lah cari kancan niku melas misalnya. Ya nggak boleh. Berbeda kasusnya ketika ada orang melaksanakan puasa sunnah, bertamu di rumah orang, silaturahim. Ternyata ia dimasakkan ayam goreng misal, terus disembelih ayam, lagi bertamu, disuguhi makanan, lawe ayam goreng, dipersilakan makan. Kamu dalam kondisi sedang puasa Senin Kemis, puasa sunnah. Gimana sebaiknya? Kalau puasa sunnah, sebaiknya kalian punya pilihan. Pilihan pertama melanjutkan puasanya sampai selesai. Pilihan kedua, kalian membatalkan puasanya dalam rangka menghormati tuan rumahnya. Kalau kamu memilih pilihan yang kedua, kalian mendapatkan 2 pahala. 1 pahala usniat poso, kedua pahala idkhalus surur di qalbil mukmin. Mendapatkan pahala menyenangkan hati orang mukmin, menyenangkan tuan rumah yang sudah bersusah payah menjamu kalian. Jadi kalian punya pilihan itu. Aku sih yakin awak mesti milih yang kedua. Wah, yang kedua wae lah gajarane luru wis ngono oleh ayam goreng. Tapi ya ini hanya berlaku untuk puasa sunnah. Puasa fardu gak bisa nih. Kemudian kalian berdalih demi menghormati tuan rumah. Tuan rumah lagi lara kan menjenguk orang puasa, ditawari madam terus alasannya bahkan menghormati tuan rumah. Ayo, tidak dibenarkan kalau seperti ini. Likauli krono pengendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa sha'imun falyakul inni sha'imun. Idza du'iya nalikane diundang sapa ahadukum salah siji ro kabeh. Diundang ila ta'amin maring panganan. Kalian diundang acara makan-makan. Contoh saiki berarti buber loh, buka bersama. Tahun kemarin itu kan ada rame itu mokel bersama kan,
ngetren di media sosial dengan bangganya orang-orang mengikuti tren itu, mengorbankan puasa wajibnya. Nauzubillah min dzalik. Ida duya dalam nalikan itu dan sopaat hukum salah siji sira kabeh ila ta'amin maring panganan bahwa hali utawi ahad so imun iku kang poso. Faliyakul mongko becik ngucap sapa ahad ini so imun ini sadang beli ingsun so imun iku kang poso. Yadkuru nutur sapa ahad dalika ing mengkono ini so imun i'tizaron karena dadi alasan ila dai maring wong kang ngajak. Jadi kalian harus mengatakan saya sedang berpuasa sebagai bentuk alasan penolakan dari ajakan makan-makan tadi. Tujuannya apa ini? Allah yang kasih supaya yen to ora dadi mana asali pecah. Di Allah yang kasih supaya yen to ora dadi loro. Manusia pecah. Apa kalbu atine adai agar orang yang mengajak makan tadi tidak sakit hati karena ada penolakan dari kalian. Jadi harus disertai dengan alasan biar mereka maklum atas penolakan. Fa'il khofa jadi hati itu seringkali dianalogikan seperti kaca, di mana ketika hati itu sudah pecah, sudah sakit, meskipun hati tadi ditembel, disulasi, dilek, tetap bekas-bekas pecah tadi akan masih tersisa. Sehingga nek ana wong kok wis kadung loro ati, meskipun maafkan kenangan-kenangan sakit hatinya itu masih tetap ada. Sehingga seringkali ketika ia mengalami pengulangan sakit hati yang kedua, ketiga, atau seterusnya, kesalahan-kesalahan yang dulu sudah dimaafkan akan diungkit-ungkit kembali. Fa'in khofa. Nah sekarang misalnya kalian diajak makan, ketika kalian akan memberi alasan saya sedang puasa, ada kekhawatiran timbul sifat riya. Jadi kayak ayo madang ngapurane aku lagi poso, ulah koyo poso-poso dhewe misalnya. Ada kekhawatiran kayak pamer misalnya. Ini solusinya. Fa'in khofa mongko lamun kuwatir, lamun wedi sapa ahad, ar-riya'a ing riya, ar-riya'a ing pamer. Waro mongko berdali sapa ahad diudre kelawan alasan akhara kang liya. Jadi kalau alasan ini so imun ada potensi riya di dalamnya, maka kita boleh menggunakan alasan lain, menggunakan dalil lain. Yang penting alasannya diberikan sebisa mungkin bukan kebohongan. Misal kalian beralasan lah ngapurane nggak bisa ini lagi dalam keadaan ngantuk misalnya atau tidur apa gimana. Asalisu tawi kang kaping 3
ma iku donga yakulu kang ngucap sapa soib hu ing ma ida atara ing dalam nalikane buka sapa wong. Ini adab yang ketiga adalah membaca doa ketika berbuka puasa, bahwa ali utawi ma iku donga ruya kang diriwayatake apa ma andu saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab yang nomor 3 membaca doa ketika berbuka puasa, doa yang diriwayatkan atau doa yang bersumber dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anahu satemene kelakuan karena ono sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakulu iku donga sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ida aftara ing dalem nalikane buka sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing donga dapat donga wa talatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Daba ilang apa ad-doma'u ngelak wa batalat lan dadi teles apa al-uruku piro-piro otot tenggorokan wasabata lan dadi tetep apa al-ajru ganjaran insyaallah lamun ngersakaken Allahu sinten Gusti Allah. Di antara doa yang maksur dari Kanjeng Nabi, doa yang bersumber dari Kanjeng Nabi ketika berbuka adalah dabat doma'u wa talatil uruku wa sabata al ajru insyaallah. Oleh sebab itu dalam hadis kemarin diterangkan bahwa lisso'im farhatani, orang yang berpuasa akan merasakan dua kebahagiaan. Yang pertama adalah ida aftoro, ketika dia dalam keadaan berbuka, ia akan merasakan bahagia. Farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'illah. Yang pertama bahagia karena faktor berbuka sehingga rasa lapar dan hausnya jadi hilang. Kebahagiaan yang kedua adalah nanti ketika sowan Allah Subhanahu wa taala, ia akan mendapatkan pahala dari puasa yang ia lakukan. Ayat doa yang dipanjatkan ini mewakili dua kebahagiaan tadi. Waruya. Nah, ini doa yang akhir-akhir ini diperdebatkan. Kalau doa tadi di kitab Sunan Abu Dawud ada. Nah, ini riwayatnya Abu Dawud. Kemudian ini doa yang rame, yang viral. Waruya diriwayataken saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau waruya diriwayataken aidon alimane apa anau studi kelakuan karena ono sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu iku donga sinten Kanjeng Nabi Allahumma laka sumtu wala rizkika aftortu. Allahumma do Allah laka namung maring panjenengan sumtu poso sapa ingsun wala rizkika lan ing atase rizki panjenengan aftortu buka sapa ingsun. Ini yang lagi viral karena
Ada yang berpendapat bahwa hadis ini adalah hadis do'if. Jadi wong buka maca donga Allahumma lakasumtu itu dikritik karena hadisnya hadis apa? Do'if. Di sini dijelaskan di antara yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Al-Mubarak. Ada juga Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musonafnya. Jadi kalau misal kalau niku sering pesan ketika kalian mendapati ada satu hadis, kemudian hadis tersebut dianggap sebagai hadis do'if, jangan buru-buru alergi terhadap hadis tersebut. Karena hadis do'if itu di kalangan ulama terkait pengamalannya itu terdapat perbedaan pendapat. Ada yang menolak secara mutlak. Karena apa? Karena dia do'if, dianggap ada hal-hal yang tidak memenuhi syarat diterimanya hadis tersebut. Mungkin dari sanadnya yang terputus, atau dari rawinya yang tidak adil, atau dari rawinya yang tidak dobit, atau dari adanya cacat, atau adanya syak di dalam hadis tersebut, sehingga hadis ini tidak memenuhi kriteria diterimanya sebuah hadis. Jadi tidak mesti hadis itu dianggap lemah, faktornya ada di hadisnya, faktornya ada di matan hadisnya. Bisa saja hadis ini memang dari Kanjeng Nabi, cuma karena faktor lain, contohnya karena ternyata yang meriwayatkannya adalah orang yang hafalannya tidak kuat, orang yang pernah melakukan kefasikan, sehingga status adilnya hilang. Karena hal tersebut maka status hadis yang diriwayatkannya menjadi do'if. Oke, ada yang menolak secara mutlak, ada yang menerima secara mutlak. Alasannya kenapa? Alasannya karena sedo'if-do'ifnya ia masih kategori hadis, ia masih lebih kuat dibandingkan pendapat orang yang mengatakan itu do'if. Kalau ini do'if lah kan hadis. Kamu mengatakan ini do'if kan ya karena kamu punya prasangka bahwa ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kriteria, sehingga hadis ini tidak dikategorikan hadis yang makbul atau yang diterima. Mayoritas ulama hadis itu justru menyikapi hadis do'if tersebut, ya, hadis do'if dengan memilah ketika hadis tersebut berkaitan dengan urusan halal haram, hadis tersebut ditinggalkan. Tapi kalau hadisnya berkaitan dengan fadhilul amal, keutamaan amal, maka tidak ada salahnya hadis yang dianggap do'if tadi tetap boleh diamalkan. Berarti andaikan hadis ini hadis do'if, andaikan do'if, maka untuk mengamalkan hadis ini kita lihat ternyata hadis ini tuh menerangkan tentang doa yang diucapkan oleh orang yang sedang berbuka puasa. Kita lihat aja doanya. Ya Allah, aku puasa, puasaku hanya untuk kamu, dan dengan rezeki yang aku dapat dari kamu, aku berbuka puasa. Ada masalah nggak dalam doa yang yang disebutkan dalam hadis ini? Nggak ada. Sehingga andaikan ia menganggap kualitas hadis ini do'if, tetap mengamalkannya boleh-boleh saja. Karena apa? Ini masih dalam koridor fadhilul amal, keutamaan amal. Jadi
Jangan buru-buru langsung menolak atau menganggap atau alergi terhadap hadis ini. Dengan orang mengamalkan ini yang enggak masalah. Wafi hadisin akhor, wafi hadisin lan ing dalam hadis akhor kang liya, alhamdulillahilladzi a'anani fasubtu wa razaqani fa'aftartu. Ini doa yang lain. Padahal seringnya kan doa ini mau tadi Allahumma lakasubtu wa ala rizkika aftartu dapat doma wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Misal digabung dengan doa yang awal tadi. Seringnya kan Allah malah kasut begitu. Jadi ini lagi rame kayak kasus ngadani anak yang baru lahir. Ada seorang artis menolak mengadani anaknya yang baru lahir dengan alasan bahwa hadis tentang mengadani anak yang baru lahir adalah dhaif, sehingga ia memilih tidak melakukannya. Lo andekan dhaif, apa salahnya ngadani anak kan? Kenapa? Ya kan gak masalah. Ini keutamaan amal. Daripada hal yang didengar oleh bayi yang baru lahir adalah hal-hal atau perkataan yang tidak baik, kan mending ada. Kan lebih baik yang pertama kali didengar itu syahadat, yang didengar pertama kali takbir, yang didengar pertama kali tahlil, daripada dengarkan lagu-lagu kan ya gak jelas. Alhamdulillah tawis kabehane puji lillahi iku tetep kagungane Allah alladzi kan aana kang nulungi sinten alladzi ing ingsun pasutu mongko poso sapa ingsun. Jadi ini sebagai bentuk syukur karena apa? Sudah diberi bantuan oleh Allah untuk bisa berpuasa. Wa razaqo lan paring rezeki sinten alladzi ing ingsun fa'aftartu mongko buka sapa ingsun. Jadi ini bentuk apa nggih? Bentuk pengakuan bahwa kemampuan ia melakukan ibadah puasa ya atas kuasanya Allah. Kemudian makanan yang ia gunakan untuk berbuka adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Ar-Rabi. Jadi nomor 3, adab orang puasa adalah membaca doa ketika berbuka puasa. Ar-Rabi utawi kang kaping 4, ma iku perkara yuftaru kang digawe buka alaihi ing atase ma. Yang merpat ini anjuran makanan atau minuman yang dikonsumsi saat berbuka puasa. Bahwa aling tawima rutobun iku kurma teles al-tamrun atau kurma garing. Rotob itu kurma yang masih basah. Kalau tamar itu kurma yang cenderung sudah kering. Al-ma'un atau banyu. Jadi kalau kalian mau buka nggak ada kurma, berarti yang pertama kali sebaiknya dikonsumsi adalah air. Li'anahu krono saat temene kelakuan ruya diriwayataken anu saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa anahu saat temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sinten Kanjeng Nabi yuftiru iku buka sinten Kanjeng Nabi qabla ayyusolliya dalam sedurunge yen to salat sinten Kanjeng Nabi
ala rutobatin ing atase pira-pira kurma teles. Jadi Kanjeng Nabi itu ketika sudah dipastikan masuk waktu maghrib, yang pertama kali dilakukan Kanjeng Nabi adalah takjilul fitri, mendahulukan berbuka. Nah, yang biasa dikonsumsi oleh Kanjeng Nabi, yang didahar oleh Kanjeng Nabi niku kurma teles. Baru setelah itu Kanjeng Nabi sholat. Sehingga ini mengumpulkan dua keutamaan. Keutamaan yang pertama adalah takjilul fitri, mendahulukan berbuka puasa. Keutamaan yang kedua, karena takjilnya tadi hanya beberapa butir kurma, ganjil biasa di Kanjeng Nabi ini dari kurma. Kemudian dilanjutkan sholat maghrib, sehingga Kanjeng Nabi melakukan sholat maghrib di awal waktu. Jadi kalau kalian niru ini, kalian mendapatkan dua keutamaan. Satu, takjilul fitri. Yang kedua, sholat di awal waktu. Fa'ilam yakun mongkolamun ora ono opo aslinya fa'ilam takun enak ya. Mongkolamun ora ono porutobat Fatamaroti mongko piro-piro kurma garing. Mongko iku piro-piro kurma garing. Fa'ilan takun mongko lamun ora ono opo tamarot hasa ngunjuk sinten Nabi. Hasa itu kalau kita minum itu nyeruput. Jadi minum tapi hanya sedikit demi sedikit kan nyeruput ya. Hasa nyeruput sinten Kanjeng Nabi hasawatin ing piro-piro seruputan mimain sangking banyu. Jadi memang menurut ilmu kedokteran pun sebaiknya ketika orang itu berbuka puasa, yang dikonsumsi pertama itu bukan langsung makanan berat. Tujuannya apa? Tujuannya perut, lambung yang dari pagi tidak bekerja, artinya tidak ada makanan dan minuman yang masuk ke dalamnya, itu perlu dipancing, perlu pemanasan terlebih dahulu. Ibaratnya mesin itu dipanasi riye. Jadi dengan minum sedikit atau dengan kurma itu akan jadi pemanasan bagi pencernaan kita. Setelah itu baru makan berat. Berarti sing apik takjil sik nggih, setelah itu batalaken baru terus sholat maghrib baru lagi madang. Yo madangi ojo akeh-akeh ya. Ojo terus dendami kan jatah harapan makan siang sama makan malam jadi siji saat itu juga. Pas tarawih kantuk warga. Wa qala lan ngendika sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana ahadukum shaiman falyuftir ala tamar. Idza kana dalam nalikane ana sapa ahadukum salah sijine sira kabeh shaiman iku wong kang poso falyuftir. Monggo becik buka sapa ahad ala tamri ing atase kurma. Fa'ilam yajib mongko lamun ora nemu sapa ahad atamro ing kurma fa'alal ma'i mongko ing atase banyu. Jika tidak ada kurma ya cukup berbuka menggunakan air minum. Fa'inal ma'a mongko sak temene banyu tahurun iku suci nyuciake. Al-khamisu tawi kang kaping 5 wasadisu lan kaping 6
takjilul fitri iku nyepetaken buka, wa ta'khirus sahuri lan ngakhirake sahur. Nek buka cepet, nek sahur akhir. Likauli krana pengendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Tasahharu padha sahur sira kabeh. Fa inna fis sahuri monggo sak temene iku tetep ing dalem sahur apa barokatan barokah. Wakola lan ngendika sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahur itu dari kata sahar. Sahar itu sebutan untuk akhir malam. Jadi waktu akhir malam ya, akhir lain. Kemudian kalau sahur itu sunahnya diakhirkan. Berarti kalau ditanya setar waktu sahur itu kapan? Itu sejak nisfulai tengah malam. Tengah malam ya, misal kalian kalau di sini kalian hitung 12 malam, berarti orang dikategorikan sahur kalau ia makan jam 12 malam ke atas. Berarti kalau jam 11 madang ya durung aran apa? Sahur. Waqala diko sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazalu nasu bi khairi, la yazalu ora kingsir-kingsir. Ora kingsir-kingsir itu kalau diterjemah selalu. Sapa nasu menungso bi khairin kelawan kebagusan. Ma'at jalu ing dalem selagine nyepetake sapa anas al-fitra ing buka. Seseorang akan selalu dalam keadaan baik selama ia melakukan buka di awal waktu atau melakukan takjilul fitri. Wa qala lan ngendika sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi takjilul fitri itu dilakukan ketika waktu maghrib itu sudah subuh, sudah ditetapkan. Kalian yakin wis maghrib? Okay. Keyakinan kalau waktu itu sudah maghrib bisa dilihat dari beberapa tanda. Di antaranya ketika korsus syamsi, bunder-bunder srengenge sing kuning kuwi wis ora ketok. Atau dari informasi orang yang mengetahui kalau sudah masuk waktu maghrib. Tapi orang ini harus orang yang adil, orang yang terpercaya. Ojo uang tukang ngeprank ngomong maghrib awakmu langsung percaya. Maghrib oke, maghrib jebule kurang 5 menit. Kemudian bisa dari indikator kalau sudah masuk waktu maghrib, dari azannya orang yang tahu waktu. Ojo wong adzan tapi wonge ora paham waktu. Kan bahaya ini. Orang wong ora paham waktu adzan padahal belum waktunya. Kita ini kan bisa ngeprank saat besok. Ya kan? Adzan misal. Atau misal biasanya azan di pondok pakai nada niku misal nginjil kan teng gitu kan. Oh mari ngoten jajal ana wong jai kan kurang 3 menit teng ngono. Krungu kan langsung ada guys. Mari. Bahaya ya. Jadi orang-orang yang enggak paham waktu ini jangan kemudian sok-sokan memberikan sinyal kalau sudah masuk waktu nopo mari. Lebih baik rada telat dibandingkan kecepatan. Ya, sing apik yo pas. Kadang lomba wis
kita harus jadi orang yang pertama memberitahu kalau sudah masuk waktu balik. Ternyata belum waktunya. Wanita luar negeri ini wanita kejadian mau buka pakokane ada di TV, tukang nyetel ada di TV di kecepatan berapa menit udah. Sehingga apa? Ada sih diputar di TV. Sejatinya belum waktu maghrib tapi wis nyetel ada maghrib. Wong warga nih wis ngadepi TV. Skru ada langsung buka. Ternyata belum waktunya. Akhirnya klarifikasi TV deh kan bahwa terdapat kesalahan. Yo wis pondok kabeh itu terus. Ya. Waqala ngadawu sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah azza wa jalla. Qala dawu sinten Allah azza wa jalla. Berarti hadis qudsi. Ahabbu ibadi. Utawi luwih demen-demene pira-pira kawula ingsun. Ilaya maring ingsun ajaluhu iku cepet-cepete ibadi apane fitron bukane. Kawulaku sing paling tak senengi kuwi sing paling cepet bukane. Cepet lho nggih, bukan kecepetan ya. Kecepetan durung mari wis buka. Waqala alaihi salam. Nah, orang itu kadang saking nopo ya saking ketatnya, saking kerasnya. Kadang ada yang mengatakan nggak ada nih puasa itu dicicil, poso duhur, poso asar. Di tradisi kita kan seringkali untuk melatih anak agar belajar puasa, orang tua sejak kecil menyuruh anak-anaknya untuk latihan puasa. Biasanya kan poso tekan duhur terus buka. Gue ya diteruski meneh asar. Gue diteruski meneh tekan maghrib. Ada yang nah itu kayak mempermainkan puasa. Kan puasa kan harus sampai apa? Maghrib. Dan itu kok dipedot-pedot. Apa itu bid'ah misalnya. Dalam kondisi seperti ini melatih anak-anak agar bisa latihan puasa sedini mungkin itu tidak masalah, tidak masalah. Nah kalau ditanya sejak kapan latihan puasa, ya sejak anak itu dianggap mampu dan kuat. Bisa dimulai ketika anak itu sudah masuk tamyiz, masa di mana anak itu sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, dan istinja atau cebok sendiri. Kalau sudah 10 tahun, kalau latihan puasa ora gelem wong tuane oleh mukul kayak sholat. Dikiaskan sebagaimana sholat. Jadi kalau belum umur 10 tahun dilatih. Cuma misal kok anaknya kadang beler ya, menang-menang terus mau BS misal, ya enggak masalah, enggak boleh dipukul. Artinya ya dikasih tahu, tapi enggak boleh dipukul lagi. Boleh dipukul kalau sudah masuk usia berapa? 10 tahun. Gue malah, ini melanggar apa namanya anak-anak apa itu jadi kayak HAM itu loh, yang bagian anak-anak, anak-anak dipukul ya. Mukul dalam syariat yang diperbolehkan itu catatannya juga ketat, nggak terus gebuki sampai apa menimbulkan bekas enggak ya kaya awakmu lah, kaya awakmu misal nakal dijewer wong tuane disabet nganggo kayu, yang penting nggak sampai menimbulkan bekas. La yazal ora kincir apa adoi apa adino agogo. Dohiron iku pertelo ma'ajala ing dalem selagine nyepetake sapa anasu menungso alfitro ing buka. Agama di sini yang dimaksud agama Islam. Liana Yahuda krono sak temene wong Yahudi wan Nasoro lan wong Nasrani
Yu akhiruna iku padha ngakhirake sapa Yahudi lan Nasrani fitr. Jadi di antara identitas agama Islam sebagai pembeda dengan umat Yahudi dan umat Nasrani adalah takjilul fitri. Sehingga ketika ada orang puasa melakukan takjilul fitri, pada saat itu juga ia memperlihatkan perbedaan agamanya dengan agama Yahudi dan Nasrani. Berarti sebagai tanda perbedaan itu. Kala ucap sopo Amr bin Maimun karena ono sinten ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam piro-piro sahabati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajalan nasi iku cepet-cepete menungso apane iftara bukane. Sahabati kanjeng Nabi iku nek buka iku cepet-cepet. Wa abto alu lan lambat-lambatin nas apane sakuran sahuri sahur ngakhir. Wa inna ma'akhara lan ali pesine ngakhiraken sapa soib, sapa kang poso. Lah ini tujuan anjuran mengakhirkan makan sahur itu dalam rangka apa ini? Asakura ing sahur liyataqwa sehingga dadi kuat sapa wong. Di sebab sahur kuat ala sobi ing atase poso. Satu, agar ia kuat menjalankan ibadah puasa. Kaila yujida supaya ora mayahati ing wong apa asaumu poso. Agar kemudian ia tidak merasa bahwa puasa itu sangat berat sekali dijalani. Biasanya kan rodok ngefek, ono wong keturun ora sahur, lali ora sahur. Iku seringkali jadi alasan, waduh lemes, mergo nopo lali ora sahur. Fatuk ida mongko mana asline iku mongko nglungguhake, dudukake. Yo maksude fatuk ida mongko ngapesake. Apesake. Jadi fayuk idane apesake apa saum ngoten. Hu ing wong angkasirin saking ngakeake minat taati saking pira-pira ketaatan. Jadi karena tidak sahur atau sahurnya terlalu awal sehingga menyebabkan ia kepayahan dalam menjalankan ibadah puasa. Ia mengalami badannya lemas, mengalami apa nih? Artinya dalam menjalani ibadah puasa ia merasa berat, merasa lemas, sehingga peluang yang memperbanyak ketaatan dan ibadah saat ia puasa jadi terganggu. Waqat kana lan teman-teman ono iku baina sakuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara sakuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina sholati lan antara sholati Rasulullah apa qadru khamsina apa kadar 50 apane ayatan ayate. Jadi gap atau jarak antara dari sahur kanjeng Nabi dan adzan subuh itu kurang lebih ketika orang baca Quran 50 ayat. Orang baca Quran 50 ayat itu kira-kira berapa menit? Itulah jarak antara sahur kanjeng Nabi dengan adzan subuh alias sholat subuh. Berarti kan tidak terlalu jauh. Wa inama ajala lan angin mestine nyepetaken sapa wong al-fitra ing buka.
Kalau tadi alasan takhirus sahur, sekarang alasan takjilul fitr. Lianal jua krono sak temene ngelek, wal atosak lan ngelak. Rubama adoro, iku terkadang madoroti, iku terkadang ngelarani opo julan atos bi kelawan wong. Kadangkala rasa lapar dan haus itu mengganggu aktivitas orang yang berpuasa. Pala wajah memora ono dalan iku maujud ila ibtolin nafasi maring ibtolin nafasi ini masuk batalake nafsu. Ngapesake nafsu nopunge. Coba nanti tak cari ya, apakah ibtoli nafsi apa ibtoin nafasi ya. Ibtoli nafasi maring batalake nafsu, malah maring ngapesake awak. Lidalika krono mengkono julan atos. Maknane ngeten nggih. Kasusnya memang ibtoli nafasi. Jadi tidak ada faedahnya orang itu mengakhirkan berbuka. Toh durasi puasa itu sudah selesai. Terus untuk apa buka itu ditunda-tunda? Justru dengan ia tidak menyegerakan berbuka, ia akan membuat badannya terasa haus dan lapar, sehingga ini akan membuat badannya menjadi lemas. Di samping itu ma'anahu dalam sertane sak temene ibtolun nafas. Lakur bata iku ora ono ngamal parek iku maujud di dalam ibtolin nafas. Toh dengan membuat badannya makin lemas, padahal durasi puasa itu sudah berakhir, itu tidak ada sama sekali unsur ibadahnya. Misal awak buka maghrib kurang keren, buka yoko sekalian berterawih dan ketok uang. Wah, buka maghrib ini cacilik misal. Jadi keliru pandangan seperti itu. Maka terus ialah teman-teman ditinggali sopo ba'du durofa'is salafi. Sebagian piro-piro wong pintere ulama salaf yakulu iku mangan sinten durofa'is salaf fisuqi dalam pasar. Saya ulangi lagi nggih. Jadi tradisi ini ulama-ulama biyen ini dibahas dalam ilmu hadis ini. Di antara hal yang bisa merusak keadilan perawi hadis, di antaranya adalah orang yang ketika keluar rumah tidak memakai penutup kepala. Gundulannya kan bisa menyebabkan rawi itu tidak adil, sehingga kalau meriwayatkan hadis dhaif. Atau keluar rumah ia tidak memakai sandal, modok, nyeker, itu merusak keadilannya. Kemudian makan di pasar bagi orang yang bukan suki, bukan orang yang kerjanya di pasar. Misal awakmu kerjanya di kantor, mangannya di pasar. Itu kalau dulu ulama hadis itu mengurangi muruannya sehingga keadilannya rusak. Karena termasuk hal yang bisa merusak keadilan itu ketika muruannya atau harga dirinya itu rusak atau turun. Jadi adil itu
Di samping dia nggak boleh fasik, dia harus hifdzul muru'ah, harus menjaga harga dirinya. Nah, ini misal ini ono uang waya mari-mari, dia posisinya di pasar. Ini ulama loh, pintar-pintar. Dalam rangka agar dapat keutamaan nyepetaken buko, yuk semangat di pasar sekalian. Meskipun ada risiko tadi dalam ilmu hadis, orang yang bukan orang pasar dianjurkan tidak makan di pasar karena apa? Bisa merusak muruahnya. Pagi lah oleh awal itu ikuti ini yus orang adil kabeh senengane dolane ning di pasar, jajan di pasar ya. Pakilah mau diucapake lalu kedua duro pisalak idalika dalam menggono-menggono yakulu pisuk yakulu pisuk supaya pasar. Pakola mau mengucap sebuah duro pisalak. Alhamdulillah. Matlul ghani dulmun. Jadi matlul ghani dulmun itu asal usulnya gini. Ini istilah dalam konteks orang menunda-nunda bayar utang. Mana asalnya ya? Matlul ghani utawi nunda-nundane wong sugih. Nunda-nunda bayar utange wong sugih dulmun iku kedoliman. Ini dalam konteks membayar hutang bagi orang yang sebenarnya mampu tapi memilih untuk tidak segera membayar utangnya atau melunasinya. Ini boleh. Nah, dalam konteks nyepetaken buko itu seperti ini. Ketika orang dia mampu untuk melakukan takjilul fitri tapi kok kemudian ditunda-tunda, maka dia dalam kategori melakukan kedoliman. Sehingga ulama ditanya, loh kok mangan ning pasar itu kepiye? Loh, karena ini sudah masuk waktu buka. Sunai kan yang petakan apa? Buka. Kondisi sedang ada di pasar. Matlul ghaniyidul mun. Wong memungkinkan buka poso, cepet-cepet buka poso kok ditunda-tunda, yo dolim hukume. Wallahu a'lam.